Perkenalkan, nama saya Maidul Razik dengan NIM D1A021483 dari kelas Hukum Penyelesaian Sengketa Dagang A1. Akan menjelaskan terkait penyelesaian sengketa kasus investasi AMCO vs Indonesia melalui ICSID. Yang pertama, konvensi ICSID terbentuk sebagai akibat dari situasi perekonomian dunia di era tahun 1950 sampai 1960-an, ketika beberapa negara berkembang menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang berada di dalam wilayahnya. Tindakan nasionalisasi terhadap investor-investor asing di dalam wilayah negara berkembang telah mengakibatkan konflik-konflik ekonomi yang tidak sedikit justru mengubah sengketa ekonomi menjadi sengketa politik atau bahkan sengketa terbuka. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa mengenai penanaman modal antar negara dan warga negara lain, Convention of the Settlement of Investment Dispute between States and Nationals of Other States, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 Pasal 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 menyatakan bahwa sesuatu perselisihan mengenai penanaman modal antara Indonesia dengan warga negara asing diputuskan menurut konvensi ICSID dan mewakili Republik Indonesia dalam perselisihan tersebut untuk hak substitusi. Selanjutnya, pengaturan penyelesaian sengketa melalui ICSID. Konvensi ICSID terdiri dari 10 bab yang terbagi ke dalam 67 pasal. Bab 1 bagian 1 mengatur tentang berbagai aspek tentang arbitrase, yakni mulai dari pembentukan sampai organisasi arbitrase. Bab 2 mengatur tentang yurisdiksi. Bab 3 Rules of Procedure for Conciliation Proceeding mengatur mengenai konsiliasi, tentang arbitrase sendiri, yaitu tentang permohonan konstitusi, wewenang dan fungsi arbitrase serta putusan. Pengakuan putusan arbitrase diatur dalam bab 5. Kemudian tentang penggantian pendiskualifikasikan arbitrator dan konsiliator. Biaya persidangan. Tempat persidangan masing-masing diatur dalam bab 4 sampai dengan bab 6, sengketa-sengketa para pihak, perubahan konvensi serta ketentuan-ketentuan akhir. Selanjutnya diatur dalam bab-bab terakhir. ICSID memiliki yurisdiksi terhadap sengketa yang muncul secara langsung dari penanaman modal. Pasal 25 ayat 2 Konvensi ICSID menyatakan bahwa pihak sengketa haruslah negara yang telah menjadi anggota Konvensi ICSID dan warga negara. Negara yang juga merupakan anggota konvensi dan harus ada pernyataan tertulis berupa kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersengketa mengenai penyerahan klausul penyelesaian sengketa kepada ICSID. Manakala suatu sengketa muncul, the center akan membentuk suatu panel arbitrase atau konsiliasi untuk menanganinya. Selanjutnya, peranan the center hanyalah mengawasi jalannya persidangan. Selanjutnya, penyelesaian sengketa AMCO vs Indonesia. Kasus sengketa antara pemerintah Indonesia dalam perkara Hotel Kartika Plaza Indonesia. Ada 3 tingkat putusan tingkat pertama, putusan tingkat kedua, putusan tingkat ketiga. Putusan tingkat pertama, tim arbitrase memberikan keputusan yang terlalu menitik beratkan kepada ketentuan hukum internasional dan juga lebih mengutamakan perasaan keadilan dan kepatutan. Putusan tingkat kedua, hasil dari putusan panitia ad hoc ICSID tingkat kedua, Indonesia tetap diwajibkan untuk membayar biaya kompensasi ganti kerugian atas perbuatan main hakim sendiri terhadap penanaman modal asing. Putusan tingkat ketiga oleh ICSID pada pokoknya berisikan bahwa Indonesia tetap dikenakan kewajiban membayar terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing kepada pihak investor, yaitu sebesar $3.200.000 pada tingkat pertama. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dalam ICSID diatur di bab 3 dari ICSID Convention dan Rules of Procedure for Conciliation Proceeding. Penyelesaian perselisihan pertama kali dapat diupayakan melalui konsiliasi, yaitu berupa usul yang putusannya tidak mengikat. Apabila dianggap perlu, para pihak dapat melanjutkan ke proses arbitrase. Indonesia dinyatakan bersalah. Terima kasih.